Jangan. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu baik, kitanya baik, kemudian kita keluarkan kebaikan kita ke orang lain. Kitanya bisa, ilmunya kita ajarkan ke orang lain. Berarti namanya apa itu? Ta'allama wa 'allama. Ta'allama artinya belajar, kemudian mengajar. Sama dengan HP kita. Ada informasi baik nyampe ke HP kita nih. Kira-kira kita share apa enggak? Di-share. Yang baik itu harus di-share. Tapi kalau informasi buruk di-share enggak? Jangan. Kalau buruk biarkan kita buruk sendiri, jangan kita share ke orang lain. Tapi kalau baik, orang lain biar itu baik. Kalau dalam dakwah seperti itu kan ada namanya sholih, ada namanya muslim. Sholih itu artinya baik sendiri. Kalau kita baik sendiri, selamanya tidak akan pernah punya musuh. Baik sendiri. Ke masjid, terserah orang lain mau ngaji mau enggak. Tapi dia kan, pokoknya dia ngaji sendiri, dia sendiri. Di pinggir dia banyak yang tidak bisa ngaji, tapi dia pintar ngajinya. Di akhirat akan ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak ajarkan ilmu kepada masyarakat sekitar? Nanti kan yang nggak bisa ngaji, kenapa nggak bisa ngaji? Ya Allah, ada yang ngajarin saya. Nanti ditunggu kita akhirnya. Bukankah di tempat ada si fulana, itu di mana tuh? Ya, maka kita ajarkan Al-Quran sebagaimana prinsipnya setiap kebaikan harus kita share. Jadi soleh muslim. Kalau soleh nggak akan pernah punya musuh. Tapi saat kita muslim ada musuhnya. Nabi sebelum usia 40 tahun soleh, maka disebut dengan istilah Al-Amin. Itu kan panggilnya ya Al-Amin. Tapi setelah berdakwah menyebarkan kebaikan, panggilannya bukan Al-Amin lagi. Apa panggilannya? Majnun. Ya kan? Apa itu Majnun? Gila. Sahir. Apa sahir? Tukang sihir. Kadzab, apa kadzab? Pendusta. Jadi berubah tuh. Jadi Al-Amin yang tadinya baik, saat dia menyebarkan kebaikan, mulai ada musuhnya. Musuh bilangnya kalau sekarang mah teroris lah, radikal lah, entah apa sebutannya ya. Sama dengan orang kafir zaman dulu, cuma beda istilah saja. Tujuannya agar masyarakat lari dari orang Islam. Itu tujuannya. Nah, kita ingin jadi soleh saja apa muslim? Muslim. Ajarkan kebaikan ke orang lain. Setelah kita belajar tajwid, ajarkan ke orang lain. Dan ini insya Allah akan menambah keilmuan kita. Kita akan belajar lagi. Ini tentang kita menulis metode Al-Mubarak ini awalnya tidak ada. Jadi kita membuka LTTK Al-Azam dulu. Yang awal-awal siapa di sini? Oh, Masya Allah. Wah, ini sama Pak Asai awal-awal kan berapa itu ya? Ini juga sama tuh. Ada juga. Apa juga sama ini awal-awal. Kita tidak punya buku Al-Mubarak. Metode kita ambil dari Kalimantan saat itu kalau masih ingat. Ya, ada metode Al-Haq. Tapi subhanallah dari metode Al-Haq yang kita ajarkan itu muncul pemikiran saya untuk membuat buku lagi. Kenapa? Karena ini kan metode ya. Metode tiap orang beda-beda cara berpikirnya. Saya berpikir buku Al-Haq yang saya ajarkan itu ini alurnya kok kayak nggak pas dengan pikiran saya, nggak pas alurnya. Akhirnya kita buat alurnya dipaskan dengan kita. Gitu. Ini boleh saja mungkin juga nanti suatu saat peserta di sini ketika mengajar kok kayak nggak pas menurut saya ini, boleh jadi dia akan punya metode baru lagi. Ya, kan setelah kita yang namanya itu kan pengalaman kan, di pengalaman kan genetik. Kemudian kita ajarkan, ditambah lagi ilmunya, ajarkan tambah lagi. Saya ketika awal-awal baca Quran begitu ya, tapi ilmu tajwid sampai ridho, lazim dan sebagainya belum paham terus terang saja. Jadi sama Subhanahu wa taala dikasihnya di tengah jalan. Ketika kita mulai mengajar, Allah tambahkan ilmu. Luar biasa. Saya ketika umrah tahun 2015 kalau tidak salah, saya berdoa sama Subhanahu wa taala, kata saya, Allahumma 'allimna ilmu tajwid. Ya Allah, ajarkanlah saya ilmu tajwid. Saya pulang umroh, tiba-tiba ada yang hubungi, Ustaz, mau ikut enggak acara daurah di Jakarta 3 hari? Daurah tajwid bersana. Kemudian yang ngajar Syekh Hisham Abdul Bari dari Mesir. Alhamdulillah Allah ini, kata saya ini ijabah doa saya. Saya doanya, ya Allah ajarkan saya ilmu tajwid. Langsung dijawab sementara saya disuruh ikut daurah. Berangkatlah saya sendirian di Jakarta 3 hari di sana. Baru terbuka, oh begini,
oh begitu terbuka. Ilmu yang kita dapatkan di sana kita tuangkan di buku 2, kita revisi buku 1, kita buat lagi buku 3. Jadi begitulah ya perjalanannya. Ketika kita ngajar, Allah akan tambah. Maka kita yang hadir di sini mudah-mudahan bisa menyebarkan ya. Kita fayyukumkan man ta'allama wa 'allam. Kalau ta'allama doang, ini lebih baik intinya. Ajarkan minimal ke anak-anak kita, ajarkan. Baik ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk